Selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan membahas alur cerita dari anime Mahogun Saikyo no Matsushi wa Ningen Data. Anime ini menceritakan tentang Rasa Ike yang dikenal sebagai sang jenius sihir dan yang terkuat di pasukan Raja Iblis. Ia mempunyai rahasia besar yang dipendam selama hidupnya. Penasaran dengan apakah rahasianya? Oke, mari kita mulai. Cerita diawali dengan pertempuran antara pasukan Raja Iblis yang dipimpin oleh Ike sebagai komandan pasukan yang menyerang kota Arsenam. Ketika pertempuran telah didominasi oleh pasukan Raja Iblis, Ike menyusup ke tempat pemimpin manusia dan memberikan pilihan hidup atau mati. Yang seketika itu, tentu sang pemimpin langsung menyerang Ike. Setelah mengalahkan pemimpin kota Arsenam, Ike menyuruh pelayannya untuk mengobati semua musuh yang terluka. Setelah pelayannya pergi dan mengaktifkan barrier, kita dapat mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata ia adalah manusia yang dulunya ketika masih bayi, ia ditemukan penyihir hebat yang bernama Romberg. Walau tahu bahwa itu adalah manusia, Romberg masih mau memungut dan membesarkannya. Romberg mengajari semua tentang pengetahuan dan sihir kepada Ike. Tapi Romberg memberikan wasiat agar tidak mengungkapkan tentang peradaban kuno yang diajarkannya kepada siapapun. Lalu satu wasiat lagi, yaitu jangan pernah melepaskan jubah dan topengnya, apapun yang terjadi. Karena kalau Raja Iblis tahu Ike adalah manusia, Raja Iblis tidak akan memaafkannya. Ketika Ike sedang menceritakan masa lalunya, ternyata ada bocil pelayan yang dari tadi sembunyi di bawah meja. Ketika pelayannya datang untuk meninjau kota taklukannya, sang pelayan menyarankan untuk membunuh para manusia dan membakar kota. Tapi Ike menolaknya dengan alasan kalau semua manusia mati, siapa yang akan membayar pajak? Wah, pintar juga nih orang, pikir pelayan babi itu. Tiba-tiba langkah Ike terhenti karena ada kerumunan orang yang menanyakan berapakah yang akan mereka bayar sebagai pajak kepada Raja Iblis. Ketika menjawab, tiba-tiba Ike diteleportasi paksa dan diserang oleh golem raksasa. Ternyata yang meneleportasi adalah atasan Ike yang bernama Cheviro. Selain atasan, ia juga satu-satunya iblis yang mengetahui bahwa Ike adalah manusia. Ternyata Cheviro memanggil Ike karena Raja Iblis ingin bertemu dengannya. Raja Iblis penasaran dengan orang yang bisa menaklukkan kota Arsenam cuma dalam 1 minggu. Sedangkan di tempat lain, pelayan yang tadi pingsan sudah sadar dan makan makanan yang ditinggalkan Ike. Ketika akan memasuki kastil Raja Iblis, Cheviro membantu Ike agar penyamarannya tidak diperiksa oleh penjaga gerbang. Setelah di hadapan Raja Iblis, Ike terkejut ternyata iblis terkuat adalah seorang wanita. Lebih mengerikannya lagi, Raja Iblis membahas kenapa tidak membunuh dan malah membiarkan mereka hidup. Raja Iblis bingung kenapa sifat Ike sama seperti manusia. Karena takut ketahuan, Ike langsung memberikan teori tentang keuntungan membiarkan manusia hidup daripada membantai mereka. Raja Iblis pun bilang akan menanti prospek ke depannya. Ketika Ike kembali, si pelayan malah tiduran, dan ketika dibangunkan, ia minta nyawanya agar diampuni. Ike pun menerima dengan memberikan syarat untuk tidak membocorkan rahasianya, dan si pelayan yang bernama Sati pun menjadi pelayan pribadinya. Setelah kembali dari kastil Raja Iblis, Ike ditunjuk sebagai pemimpin di kota Ivarias, yaitu garda terdepan sekaligus benteng saat perang. Karena kotanya juga hancur akibat perang, Ike memutuskan untuk memperbaiki kota tersebut. Masalahnya, perbaikan memakan waktu setengah tahun. Jadi Ike memiliki ide untuk mempekerjakan manusia, juga iblis, agar perbaikan kota cepat selesai, juga memberikan bonus untuk meningkatkan semangat bekerja mereka. 8時間ずつ交代させることで24時間作業。アイク様はきっと次の魔王になられ